Apa? Mengubah pandangan seseorang. Ya, itu dia. Itu lebih bagus kayaknya. Mengubah pandangan seseorang. Mengubah pandangan seseorang. Ah, Tapi konsepnya adalah technical justification. Bagaimana betul. menggunakan ilmu kita di perminyakan untuk menjustifikasi hal yang paling baik. Betul. Halo Mas Heru. Halo Anton, halo. Wah, selamat malam dari Selamat malam. Abu Dhabi. Masih sore di sini, masih sore. Ketemu lagi Ton di episode Dongeng Perminyakan berikutnya. Kita masih meneruskan tentang seri kemampuan atau ability yang kita pikir berguna pada saat kita masuk di dunia perminyakan. Betul, Yang betul, ini betul. ability apa Ton? Coba Ya, dijelaskan atau ini di ini susah-susah gampang. Ini kemampuan untuk membujuk tapi secara tertulis. Jadi ability to write words, to persuade sama influence others. Gitu, Mas. Oke. Jadi ini actionnya adalah menulis ya. Menulis itu Ya, maksudnya bisa bikin laporan, bisa nulis email, bisa bikin tabel di Excel, atau sesuatu yang tertulis ya, yang tertulis. betul, betul. Tertulis. Tetapi tentu saja karena aku dan dirimu adalah petroleum engineers, basically. Jadi ini dalam konteks technical justification. Jadi Ya, itu lebih tepat. Ya, jadi membuat argumen teknikal untuk mencari solusi yang paling baik di betul. situasi yang ada di dunia kerja kita. Betul, Oke, oke, betul, oke. betul, betul. Konteksnya Betul, begitu, konteksnya begitu. betul, Nah, betul, betul. ini gampang-gampang susah nih, Ton. Yang aku maksud, jadi technical justification itu diawali dari fondasinya adalah knowledge kita sebagai petroleum Betul. engineer. Ya, jadi Ya, itu justifikasi apa fundamentalnya. Nah, di atas itu kemudian barulah muncul yang namanya additional knowledge dan additional experience, ya, ya kan? ya. Aku belum bicara soal apa namanya bahasa Indonesianya meyakinkan orang atau mengubah pandangan orang nih. Aku Ya, baru sampai di menulisnya dulu nih bahwa betul, kalau kita melakukan technical justifikasi jelas ilmunya harus benar, sorry kok benar, harus betul, ya, harus betul, betul, benar. betul, betul. Kemudian referensinya harus jelas, tidak Ya, bisa asal asal bilang. Misalnya nih, kalau case-nya Anton sama aku, Anton nanya, Mas, aku mau ngebor sumur nih, tubing apa yang paling pas? Kan nggak bisa aku bilang, oh pakai aja tubing 3,5, karena sumur sebelahnya tiga tubingnya tiga setengah. setengah kan nggak. Jadi referensinya juga harus, jadi knowledge-nya ada, kemudian tadi itu apa namanya, referensinya juga harus tetap teknikal. Nah, baru kita kemudian menuliskan sesuatu yang menjadi argumen kita kenapa tadi itu tubing 3,5. Misalnya kalau aku sebagai petroleum engineer, aku melakukan analisa misalnya nodal analisis atau well performance analysis, analisa kinerja sumur. Di dalam Betul. analisa itu tentu saja kemudian ada ada senario. Senario Ya, kalau pakai tubing yang kecil yang 27/8 hasilnya misalnya 500. Kalau ah, pakai tubing 3,5 hasilnya katakanlah 650. betul, betul, Pakai betul, betul. tubing 4,5 hasilnya 1.000. Nah, Ya, ya. aku lihat, oke, kalau di ini kayaknya oke, Anton 4,5. Nah, terus Anton misalnya, aku nulis kan laporan, justifikasi berdasarkan analisa A, B, dan C, dan D. Tiga Aku setengah Mas, tadi mengusul. 3,5 kan? Bukan 4,5. Enggak, aku usul yang paling tinggi nih, karena produksinya Oke, 1.000 kan, 4,5. oke, pas tengah, oke. Nah, beberapa hari kemudian misalnya Anton balik ke aku, Mas, nggak ada 4,5, adanya 3,5 nih. Kalau 4,5
ini tentu saja dalam hal tidak verbal ya. Anton Ya, kemudian menulis balik ya, maksudnya menulis ya, balik. Terima kasih atas usulannya, tetapi dengan disayangkan tubing yang 4,5 saat ini tidak tersedia di stok misalnya di di gudang, stok. di gudang nggak ada. Kemudian nah, balik lagi ke aku, kan tertulis lagi nih, kan aku melihatnya kan, aku mungkin mungkin akan bilang sama Anton, Anton, terima kasih sudah memberikan informasi yang ada di stok 3,5. Aku akan bilang bahwa tetapi dengan tidak memakai tubing 4,5 kita kehilangan opportunity 350 barrel tambahan produksi. Nah, Ah, kalau kita kehilangan 350, kita opportunity mungkin kita kehilangan sekian sekian ratus ribu volume selama 5 tahun ke depan karena kita nggak bisa produksi tinggi. Nah, betul. minta tolong Anton pertimbangkan lagi 4,5. Itu kan artinya aku membuat technical justifikasi secara tertulis, mencoba mengganti pandangan Anton untuk tidak melulu ter, ter apa namanya, tidak melulu terjebak dengan apa yang ada di stok. Jadi aku mau Ya, bilang tolong direview coba. Nah, mungkin Anton bisa balik lagi ke aku. Oh, Mas Heru, terima kasih. Begini, kalau aku diharuskan atau kalau memang kita kehilangan opportunity itu, aku harus melalui kalau kita akan menggunakan tubing 4,5, aku harus melalui kontrak baru, aku melalui perubahan schedule di drilling, aku akan ya, melalui ini. Nah, itu apakah worth atau apakah value-nya bisa dijustifikasi dengan kehilangan volume tadi atau bukan kehilangan siapa namanya volume itu diproduksinya nanti-nanti tidak ya, sekarang kan itu. betul, betul, betul. Opportunity kan begitu. Nah, Ya, itu menurut aku semacam kayak memberikan contoh kemampuan yang ini, kemampuan untuk menuliskan ide, melakukan technical justification untuk merubah atau membujuk atau apa namanya mengubah pandangan teman kerja untuk menuju sesuatu tetap tetap fokusnya menuju ke sesuatu yang best solution ya, tidak tidak apa namanya bahasa bahasa Indonesianya debat debat kusir, tapi betul. lebih ke menuju ke solusi. Ah Mas itu Heru, Ton, Mas gimana? Heru kasih kasih masukan bagus tuh. Mas Heru kan tadi kasih barelnya kan. Nah, Ya, umumnya kita kalau di dunia perminyakan itu memang well objektifnya sebuah proyek tuh ya, salah satu key key KPI-nya itu acceptance kriterianya kan itu adalah si ya. barelnya kan. Nah, jadi kalau dengan Mm-mm. Mas Heru menggunakan argumen well objektifnya si barelnya Ya, akan berkurang, itu jadi membuat orang itu oh iya, apa sih sebenarnya tujuan kita untuk ngebor ya, sumur itu? Apakah cuman asal ngebor selesai atau memang kita mau produksi kan? Nah, dari situ Mas betul. Heru bisa meyakinkan stakeholder yang lain Betul. kalau memang harus tubing 4,5 itulah yang paling tepat untuk Iya. sesuai dengan target tujuan proyek utama kita. Nah, itu kemampuan yang bagus banget sih Mas. Mantap. Ya, jadi kalau pengalamanku di 25 tahun lebih di dunia perminyakan itu antara volume tadi, antara value, kadang-kadang terbentur dengan waktu, Ton. Oh, Kadang-kadang itu oke. juga gitu. Tadi balik ke case antara tubing yang di stok atau volume produksi yang lebih tinggi. Kadang-kadang argumen dari teman-teman yang merawat tubing di stok itu bilang loh, ini kalau nggak dipakai ya tidak dipakai, uang sudah dikeluarkan untuk beli, terbuang atau tertunda tidak dipakai dari waktunya, kehilangan waktu kita untuk pakai. Belum nanti Betul. kalau ada yang rusak, ada yang Betul. rusty atau ada yang tidak thread-nya tidak aman dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu terjadi. Betul, Kadang-kadang betul, terjadi betul. bahwa argumen oke, berarti kita harus balance nih, kita harus balance.
level stok apa yang level stok seperti apa yang perusahaan kita mau untuk Ya, memastikan bahwa profitable dari the whole project itu masih ini, dan apa yang tertunda tadi, berapa betul. tahun tertundanya volume itu. Terus kalau misalnya beda payout time-nya mungkin dalam hitungan hari, why not kita kita pakai stok yang ada. Memang produksinya tidak bisa setinggi yang itu karena erosional value dan erosional velocity value dan lain sebagainya. Tetapi mungkin mungkin menunggu untuk yang tadi penundaan volume mungkin masih terjustifikasi untuk Betul. menggunakan stok yang ada. Nah, itu pengalamanku. Betul, Yang tidak Mas. enak, nah ini yang tidak enak nih ya, tahun pengalaman yang tidak enak adalah tidak terjadi alignment KPI antar divisi. Ya, Jadi divisi drilling KPI-nya adalah eh, tahun ini harus menggunakan stok sampai 80% misalnya. betul. Divisi engineering subsurface mungkin KPI-nya adalah memproduksi sebanyak mungkin. Betul. Tidak peduli berapapun stok ya. Kadang-kadang itulah yang harus disadari oleh kita-kita yang kerja di dunia perminyakan. Project management sama project leadership itu penting sekali. Jadi kalau teman-teman kita yang di manajemen sekarang, teman-teman kita yang di leadership sekarang diharapkan mampu melihat itu. Kalau KPI-nya align, technical justification bukan sesuatu yang sulit dikerjakan. Nah, Ba- kemampuan untuk membalance itu yang juga penting. Balik lagi ke konteksnya, Mas ya. Jadi kan Hmm, semua argumen yang Mas Heru bilang itu, kita harus mampu menuliskannya. Antara itu di ya, dalam ya, sebuah email, ya, sebuah ya, ya, laporan. Nah, nanti ya, ketika eh, 10 tahun lagi, orang jadi ya, bisa mampu membaca kenapa keputusan itu diambil, kenapa KPI, oh mungkin orang bisa, jadi orang tahu, oh saat itu Mas Heru betul, sama Anton itu tidak bisa menemukan solusi yang pas karena KPI-nya berbeda. Nah sekarang betul, kita harus belajar dari itu. Nah kalau kita tidak mampu menuliskannya secara baik, betul. orang tidak akan bisa belajar. Itulah yang Aku setuju sebuah banget tuh. Aku kemampuan yang setuju banget. harus kita latih supaya semuanya itu terdokumentasi dengan baik. Gak cuman Betul. telepon Mas Heru, kita diskusi, ngobrol, tapi kita balik, kita tulis Ya, juga ya, gitu. Harus kita dokumentasikan. ya, Jadi ya, bisa mempengaruhi, nggak cuman kita berdua yang terpengaruh, tapi kita harus bisa juga mempengaruhi generasi muda yang mungkin akan betul, menemukan hal yang sama di masa depan. betul. Gitu, Mas Heru. Wah, keren, keren. Aku setuju banget itu. Dokumentasi itu penting sekali. Gitu. Seperti apa? Prinsip dongeng perminyakan lah. Kita mencoba tidak berdasarkan katanya, tapi kita mencoba berdasarkan apa yang ada, data yang ada. Nah, betul Betul, sekali. betul. Aku setuju sekali, Ton. Dokumentasi, technical justification, Ya, kemampuan untuk melakukan menulis. itu semua itu bagus sekali. Oke, wah keren. Mantap! Wah, terima kasih Ton. Aku belajar something new today. Oke, tapi seperti biasa mau ditaruh di mana di sini? Nah, situ Minta boleh, tolong, situ boleh. Ya, situ boleh. tolong di like, di komen, terus di share Ya, karena Dongeng Perminyakan masih hadir untuk teman-teman Dongeng Perminyakan membawa warna di ya. dalam perkembangan dunia perminyakan di Indonesia maupun di dunia. Semoga Terima membantu kasih, Ton. kawan-kawan. Ya, semoga Ih, membantu. Oke, oke, Ton. Terima kasih. Sampai ketemu ya di Yuk, episode berikutnya. tentu Dah. saja. Bye-bye. Begitu. Dari model Mas Heru itu, Mas Heru kan misalnya bikin model sumur. Model analisnya seperti apa? Model itu kan sebuah simulasi, Mat, ya ya. kan? Nah, laporannya itu kan ada Hmm, rekomendasi tuh. hmm,
recommend to open the choke more, recommend to this, recommend. Nah, bagaimana model Mas Heru bisa meyakinkan si technical authority untuk bagaimana Mas Heru menulis sebuah argumen menggunakan model Mas Heru supaya melakukan perubahan di sumur itu gitu, di field itu, karena tujuannya jelas kan untuk meningkatkan produksi misalnya. Nah, Mas Heru menggunakan model itu, tapi kita menulis si rangkumannya gitu. Jadi Mas Heru menggunakan model misalnya gitu kan. Jadi nggak cuman ya udah terserah kamu lah. VLP curve kalau Mas Heru di sebagai PT, Mas Heru kan milih tubing size kan. Misalnya Mas Heru bikin IPR VLP, tubing yang sesuai 4,5. Tapi Anton bilang, Mas Heru 4,5 nggak ada di Abu Dhabi, susah lah, udah 3,5 banyak, udah pakai 3,5 aja. Nah, gimana kita debatnya? Nah, Mas Heru bikin bagaimana meyakinkan saya, tapi secara tertulis. Saya juga harus bisa meyakinkan Mas Heru secara tertulis. Mungkin saya pakai argumen cost lah, kontrak lah apa, tapi kita tertulis. Nah, nanti kan kita ketemu solusi nih. Misalnya solusinya harus 4,5 nih, misalnya kan. Berarti kan Anton harus bikin kontrak baru kan. Nah, Anton harus meyakinkan pemerintah Abu Dhabi supaya bawa VAM, bawa supplier baru. Itu kan tertulis, Mas, nggak bisa kita cuma ngomong-ngomong doang gitu kan, harus ada dokumentasinya kan, harus technical justifikasi lah. Iya. Jadi technical, jadi mungkin kita bawa kemampuan untuk melakukan technical justifikasi.